Ketidakstabilan keamanan karena telah jatuhnya senjata Jepang ke tangan pribumi membuat Jenderal Hautors selaku pemimpin tugas Rapwi di Jawa memberi perintah untuk mengeluarkan ultimatum. Ultimatum itu disebar lewat pamflet-pamflet yang disebarkan melalui pesawat yang berisi Indonesia harus menyerahkan semua persenjataan yang dirampas dari Jepang atau yang mencoba melawan akan ditembak. Di Brigadir ke-49 sendiri, Jenderal Maleby mengikuti perintah apa yang diucapkan Hautors. Namun, Jenderal Maleby tetap kooperatif sehingga ia masih menghubungi Mustopo bahwa perjanjian keamanan masih berlaku. Mustopo juga sebenarnya sejalan dengan pemikiran Jenderal Maleby, sehingga ia memerintahkan senjata hanya boleh digunakan BKR. Setelah dijatuhkannya pamflet Inggris, rakyat dan TKR marah dan berniat untuk menyerang Inggris secepat mungkin. Padahal, pemerintahan pusat dan daerah melarang para laskar dan TKR untuk melawan karena akan terjadi pertumpahan darah yang tidak perlu. Namun, tekad untuk bertempur sudah bulat. TKR dan gelombang rakyat akhirnya melakukan serangan besar-besaran di Surabaya. Pada 28 Oktober, gemuruh tembakan mulai terdengar di seluruh penjuru Surabaya, menandai pertempuran Surabaya telah dimulai. Salah satu kejadian dalam pertempuran Surabaya dialami oleh para wartawan Inggris. Di suatu hotel, PRS Money dan beberapa wartawan lainnya menghabiskan waktu sore. Hotel itu dijaga oleh peleton Inggris Punjabi yang berjumlah 30 personel. Pada sore hari, ia mendengar ada suara tembakan yang mendekat. Peleton Inggris tak menanggapinya. Namun, saat malam bergulir, rentetan tembakan malah semakin intens. Pada pagi harinya, betapa terkejutnya Money melihat para pemuda mulai mengepung hotel tempatnya bermalam. Ketika seorang personel Inggris India tertembak, sontak, peleton ini melawan pemuda. Rentetan tembakan malah menjadi sebuah medan pertempuran di hotel itu. Peleton Inggris di hotel terisolasi oleh unit induk Brigadir ke-49 karena telah dikepung 400 pejuang Indonesia. Tak ada pilihan lain selain tentara Punjabi ini menyerah. Kejadian lain ada di sebuah penjara yang diduduki Inggris, di mana penjara tersebut diserang gelombang massa. Pertempuran yang sengit pun terjadi. Namun, karena prajurit Inggris yang terlatih, banyak sekali warga yang mati secara bergelombang. Namun, karena pemuda dan laskar yang tiada habisnya, membuat 18 prajurit Inggris yang tersisa menyerah. Warga dan para laskar yang melihat anggotanya meninggal karena baku tembak, melampiaskan amarahnya dengan membantai prajurit Inggris yang tersisa. Ada lagi kisah yang terjadi pada 28 Oktober, di mana seorang wanita bernama Miss Van Hanem dan anaknya yang menjadi korban keganasan pejuang Republik. Ia pada saat itu dievakuasi ke pelabuhan oleh konvoi Inggris yang dijaga oleh 60 prajurit. Dalam perjalanan ke Darmo, konvoi ini disergap para pejuang dan terjadilah pertempuran sengit. Karena kalah jumlah, para tentara dan orang kulit putih melarikan diri ke desa-desa terdekat. Sementara 40 wanita dan anak-anak yang tak sempat melarikan diri dibantai oleh para pejuang. Pembantaian ini cukup mengenaskan karena mereka dibantai dengan berbagai cara. Ada yang diberentet senapan mesin, dilempari granat, hingga dihunus dengan pedang. Salah satu korban ini ialah Van Hanem, di mana ada seorang pemuda yang melukai anaknya dengan kapak. Dengan keputusasaan, ia berhasil melarikan diri sambil diberondong senapan mesin. Pertempuran Surabaya pada 28 hingga 30 Oktober ini adalah awal dari pertempuran skala besar yang akan berlanjut pada 10 November. Dalam pertempuran ini, para pejuang mengisolasi unit-unit Inggris yang terisolasi, sehingga mereka tak dapat menerima bantuan. Pertempuran 3 hari sangatlah tak seimbang kekuatan, di mana Brigadir ke-49 hanya berkekuatan kurang lebih 4.000 tentara. Sementara, pejuang berkekuatan 30.000 tentara dari Laskar dan TKR, dan ditambah oleh 120.000 warga Surabaya. Korban di pihak Inggris berkisar 450 orang dan 900 lainnya luka-luka. Adapun para pejuang Indonesia menderita 3.000 korban tewas dan 3.000 lainnya luka-luka. Warga sipil dan para interniran diperkirakan juga menjadi korban dalam pertempuran ini. Oleh karena itu, para interniran dan warga kulit putih dipindahkan Inggris ke wilayah Darmo. Di sana, mereka dilindungi oleh Batalion Rasputana ke-5 dan Resimen Artileri ke-3. Melihat korban mulai banyak berjatuhan, Jenderal Philips Christison, pemimpin sekutu di Nusantara, meminta intervensi Soekarno di Surabaya untuk meredam pertempuran. Akhirnya,
Soekarno-Hatta dan Syarifuddin datang ke Surabaya pada 29 Oktober 1945. Akhirnya, Soekarno bertemu dengan Jenderal Malabi dan membuat perjanjian, di mana tawanan perang dan sipil akan menjadi prioritas utama untuk diselamatkan. Sebenarnya, Soekarno juga tak menyukai Surabaya yang berusaha melakukan perlawanan terhadap Inggris. Bahkan, Hatta menyebut Mustopo biang keladi pertumpahan darah ini, sehingga setelah perdebatan sengit, Mustopo dipecat sebagai Menteri Pertahanan. Sayangnya, seperti sebelumnya, perjanjian ini tak dilaksanakan dengan baik oleh Inggris maupun Indonesia. Pada pagi hari 30 Oktober, Jenderal Hawthorne juga tiba di Surabaya. Dalam suatu pertemuan, Jenderal Hawthorne, Malabi, dan beberapa perwira Inggris lainnya melakukan kesepakatan dengan Soekarno-Hatta dan Gubernur Suryo. Isi pokok kesepakatan itu berupa gencatan senjata oleh dua pihak. Lalu, Inggris akan mengakui BKR dan pemuda asal mereka tak membuat onar lagi. Inggris juga tak akan meluputinya. Lalu, Inggris akan mengontrol pelabuhan, bandara, dan wilayah Darmo untuk melakukan evakuasi. Dan terakhir, Inggris dan Indonesia akan saling bertukar tawanan. Isi perjanjian juga membuat biro kontak yang akan secara langsung diwakili oleh Inggris dan Indonesia. Di pihak Inggris akan diwakili oleh Brigjen Malabi, Kolonel Lewis, Mayor Hudson, Kapten Shaw, dan Wing Commander Groom. Sedangkan pihak Indonesia akan diwakili Residen Sudirman, Dul Arnowo, Ruslan Abdul Ghani, Tede Kundan, Muhammad Pangundiprojo, dan 4 anggota lainnya. Setelah perundingan ini selesai, Soekarno, Hatta, Hawthorne, dan Syarifuddin pergi meninggalkan Surabaya. Namun sayang, setelah mereka pergi, perjanjian masih tak disepakati kedua belah pihak. Para pejuang dan tentara Inggris masih saja melakukan baku tembak. Salah satu yang paling intens terjadi di Gedung Internasio. Gedung Internasio waktu itu diduduki oleh kompi Inggris India yang berkekuatan 120 prajurit. Mereka dipimpin oleh Mayor Venugopal. Kompi Venugopal telah dikepung oleh 500 pejuang sejak gencatan senjata berlangsung. Mendengar ketegangan yang terjadi di Gedung Internasio, rombongan biro kontak yang terdiri dari Malabi, Kapten Shaw, Kapten Smith, T.L. Laughlin, Residen Sudirman, Dul Arnowo, Tede Kundan, dan Muhammadah segera menuju lokasi pada 30 Oktober sore hari. Sesampainya di gedung, biro kontak melakukan negosiasi dengan massa bahwa gencatan senjata telah berlaku. Pembicaraan ini berlangsung tenang, namun menjadi huru-hara lagi setelah para rakyat meminta kompi Venugopal untuk menyerahkan persenjataannya. Namun, Jenderal Malabi tak langsung menyetujuinya karena melihat pada peristiwa sebelumnya, banyak tentara Inggris yang akhirnya dibantai setelah menyerahkan senjata. Setelah percekcokan, Brigjen Malabi terpaksa menyetujui tuntutan pejuang karena tak ada opsi lain. Malabi memerintahkan Kapten Shaw untuk masuk ke dalam dan memerintahkan Venugopal keluar tanpa senjata. Kapten Shaw ditemani Tede Kundan dan Muhammadah masuk ke dalam gedung. Sementara, Malabi, Smith, dan Laughlin dilucuti persenjataannya di luar gedung dan ditempatkan para pejuang di mobil Residen Sudirman. Saat gerbang terbuka, sontak para pejuang memaksa masuk ke dalam gedung. Venugopal memaksa para pejuang untuk tak masuk ke dalam gedung. Jika mereka masih memaksa masuk, untuk kedua kalinya, mereka akan ditembak di tempat. Keadaan semakin tegang, di mana saat Kapten Shaw masuk, mereka ditodong oleh senapan mesin kompi Venugopal, dan sontak, para pejuang dari luar juga menodongkan senjata. Shaw menyampaikan perintah untuk Venugopal keluar tanpa senjata. Di saat Venugopal masih memikirkan keputusannya, Tede Kundan yang mencoba keluar duluan dari gedung dan membuka gerbang. Sontak, para pejuang yang ada di luar memaksa masuk ke dalam gedung. Peringatan Venugopal dihiraukan pejuang, dan kompi Venugopal pun memulai menembaki massa. Kekacauan pun tak bisa dihindari lagi. Gedung Internasio berubah menjadi medan pertempuran selama beberapa jam. Di sisi Malabi, ia bersembunyi di balik mobil Residen Sudirman. Ia bersama Kapten Smith dan Laughlin beringkuk di mobil. Ada dua pemuda yang mendekati dan mencoba menembaki Malabi sebanyak 4 kali. Tembakan keempat berhasil mengenai Malabi. Smith dan Laughlin menyatakan Malabi tewas di tempat beberapa menit kemudian. Di tengah berkecamuknya perang,
Ia bersiap melarikan diri dengan granat tangan yang ia sembunyikan dari pelucutan pejuang sebelumnya. Saat pemuda lain mencoba mendekati mereka lagi, mereka melemparkan granat dan keduanya menceburkan diri ke Kalimas dan berenang ke pelabuhan. Laulen mengalami luka tembak, namun Brigjen Malabi, tokoh kunci dalam perdamaian di Surabaya, telah tewas.